Jumpa lagi kita dalam acara ngobrol-ngobrol tentang politik bersama saya Andi Malarangan. Banyak di antara kita bertanya-tanya barangkali. Tiap 5 tahun sekali dalam pemilihan legislatif ada kita juga memilih anggota-anggota DPD. 4 orang dari setiap provinsi. Setelah itu kita bertanya-tanya, bikin apa saja mereka di DPD itu? Apa fungsinya? Boleh dikata hampir tidak pernah kedengaran. Toh mereka tetap digaji oleh negara. Memang ada persoalan besar dalam konteks Dewan Perwakilan Daerah ini. Fungsinya memang sangat terbatas. Dan kita mengirim orang, boleh dikata mengirim orang dari masing-masing provinsi kita masing-masing untuk mewakili kepentingan daerah kita masing-masing. Tapi kita tidak tahu seberapa efektif mereka memperjuangkan kepentingan kita dalam program, dalam pengelolaan negara secara keseluruhan lah. Kebijakan-kebijakan negara. Memang dalam amandemen konstitusi, setelah di amandemen kita dapatkan misalnya bahwa MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, inilah yang sering kita dengar dalam pembuatan undang-undang berbagai macam. Dan kemudian Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi fungsi dan peran DPR dan DPD ini tidak seimbang. Bukan bikameral. Jadi kalau bikameral itu adalah parlemen yang terdiri dari 2 kamar. Seperti di Amerika Serikat, ada Kongres itu ada Kongresnya sebagai House of Representatives, ada Senat. Senat itu yang perwakilan daerah lah. Kalau di Amerika 2 dari masing-masing negara bagian, karena ada 50 jadi jumlahnya 100. Kalau kita bertambah terus, kalau ada 4 dari 34 provinsi, maka kalikan saja. Nah, di Amerika, Senat dan Kongres atau House of Representatives, DPR dan DPD-nya di sana, itu seimbang kewenangannya. Sehingga dikatakan sebagai model parlemen bikameral. Sebaliknya, ada negara yang dimana hanya punya 1 parlemen, tidak ada perwakilan daerahnya. Misalnya negara-negara yang biasanya negara parlementer itu unikameral, parlemennya cuma 1. Sebelum amandemen konstitusi, utusan daerah lah yang menjadi, di MPR namanya ada utusan daerah. Jadi dulu MPR itu terdiri dari DPR, kemudian ada utusan daerah, ada utusan golongan, ada kemudian juga perwakilan ABRI yang ditunjuk. Nah, ini semua ditunjuk semua nih. Boleh dikata utusan golongan representasi yang ditunjuk oleh golongan-golongan tertentu, agama, profesi yang ditunjuk oleh pemerintah. Juga utusan daerah, ini kadang-kadang di daerah tidak jelas, ada yang merupakan utusan daerah yang ditunjuk oleh masing-masing daerah, tapi pada dasarnya juga oleh pemerintah. Kemudian TNI atau waktu itu ABRI namanya, perwakilan TNI Polri misalnya sekarang juga ada di parlemen, yang tentu saja ditunjuk. Dan DPR. Nah, elemen utusan daerah ini yang kemudian dipertegas menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Ya tadi seperti Senat di Amerika, maka di Indonesia para anggota DPD seringkali juga menyebut dirinya sebagai senator, ya. Senator mewakili Kalimantan Barat misalnya, senator mewakili Sumatera Barat atau Jawa Timur dan sebagainya. Nah, tetapi kewenangannya sangat terbatas, yaitu hanya menyangkut kira-kira yang ada hubungannya dengan daerah. Misalnya menyangkut otonomi daerah, menyangkut hubungan pusat daerah,
menyangkut pembagian hasil keuangan pusat daerah dan sumber-sumber keuangan daerah, termasuk juga pendidikan dan sebagainya. Nah, jadi hanya itu. Sehingga dalam pembahasan DPD ikut dalam pembahasan undang-undang bersama-sama DPR, tapi pembuatan keputusan, pengambilan keputusan semuanya berada di DPR. Karena itu di Indonesia tidak bisa dikatakan bikameral yang sempurna. Walaupun tidak juga unikameral. Di Indonesia ini kira-kira 1,5 kameral. Kira-kira semacam itu. Kenapa perlunya ada bikameralisme dalam sebuah negara yang besar? Karena kita butuh ada checks and balances juga di parlemen. Ada checks and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi ada juga itu namanya checks and balances antar lembaga, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi juga dalam sistem bikameral ada checks and balances antara perwakilan partai, perwakilan yang namanya DPR, di mana di situ langsung oleh partai-partai, walaupun di Amerika juga sebenarnya pada partai juga, tetapi di Indonesia Dewan Perwakilan Daerah itu mewakili daerah, ya. Jadi ada mewakili daerah, sementara kalau di Amerika jumlahnya mewakili daerah tidak peduli besar kecil, masing-masing negara bagian 2 kursi. Di Indonesia juga sama. Jumlah kursi DPD masing-masing provinsi tidak peduli besar kecil, sama 4. Kalau DPR masing-masing provinsi perwakilannya sesuai dengan jumlah penduduknya masing-masing. Karena itu misalnya Jawa Timur perwakilannya di DPR jauh lebih besar misalnya daripada Gorontalo yang hanya 3 kursi. Kalimantan Utara atau 4 kursi sekarang. Kalimantan Utara hanya 3 kursi. Bengkulu 4 kursi. Nah, sementara Jawa Timur misalnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu perwakilannya di DPR RI sesuai dengan jumlah penduduknya, jumlahnya puluhan, ya, masing-masing provinsi tersebut. Tetapi untuk DPD masing-masing 4, mau Jawa Timur, mau Gorontalo, atau Kalimantan Utara, maupun juga Jawa Tengah, masing-masing 4. Karena itu, memang konsepnya yang berbeda. Satu perwakilan daerah, yang satu perwakilan politik sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing. Nah, inilah pentingnya bikameralisme yang ideal, di mana bisa ada checks and balances yang setara antara DPD dan DPR. Sehingga yang ada adalah joint session. Mungkin dalam konteksnya itu MPR dalam konteks joint session, walaupun tidak harus seperti MPR, tapi ada joint session yang menentukan bagaimana sebuah rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang. Tentu saja dalam konteks kita juga ada keterlibatan presiden. Karena dalam undang-undang dasar, membuat undang-undang dibuat bersama antara presiden dan parlemen mestinya, bukan cuma DPR. Dalam konteks parlemen itu, mestinya juga termasuk di situ adalah DPD. Nah, kita belum sampai di situ. Tentu saja hal itu membutuhkan misalnya amandemen konstitusi. Persoalannya dengan amandemen konstitusi adalah yang kita amandemen yang ini, tapi yang lain mau yang itu. Dan tidak ada fokus kesepakatan yang jelas bahwa yang mau kita hanya ini. Karena begitu dibuka kesempatan amandemen konstitusi, ada juga yang mau jabatan 3 presiden, misalnya 3 kali jabatan presiden, ada yang mau GBHN, ada yang mau pemilihan langsung dihilangkan, ada yang mau atau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli sebelum diamandemen. Karena itu menjadi sesuatu yang rumit. Tapi intinya bahwa pekerjaan dalam konteks konsolidasi demokrasi kita, salah satunya yang semuanya
lebih penting untuk dipikirkan ketimbang misalnya memperpanjang masa jabatan presiden adalah bagaimana menciptakan sistem bikameral dan kesetaraan antara DPD dan DPR. Demikian, sampai jumpa lagi di acara berikutnya.